Termute, Dok. Ya, sorry. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan kuliah imunobiologi. Jadi sebetulnya ada 2 sesi kali ini ya. Jadi silakan kalau misalnya kalian absen untuk 2 kali. Yang pertama kita akan berbicara tentang introductions dari imunobiologi itu sendiri. Jadi lebih ke arah kontrak kuliahnya nanti kita ke depan selama beberapa minggu ke depan itu seperti apa, dan yang kedua kita akan berbicara tentang sel-sel spesifik yang memang berperan terhadap sistem imun. Itu aja sih yang kita akan pelajari atau diskusikan pada hari ini. Jadi kalau misalnya tadi kita udah sempat bicara gitu kan bahwa konten mata kuliahnya itu seperti apa untuk imunobiologi ini, maka saya sampaikan di awal ada beberapa yang katakanlah ini common sense gitu. Jadi saya sebut ini sebagai common sense, misalkan basic konsep dari imunologi, terus innate sama adaptive immunity itu saya yakin kalian bertiga semuanya sudah belajar pada saat S1 gitu ya. Jadi ini yang saya tadi sampaikan ini sudah well known buat kita semua di sini. Tapi yang ke bawah nih, ini sudah relatif spesifik gitu. Kayak misalkan antigen recognitions by B cells and T cell receptor. Karena di situ nanti kita akan belajar spesifik bagaimana sih suatu sel, dalam hal ini B cell dan T cell itu bisa berinteraksi atau merekognisi suatu antigen yang dari luar gitu, seperti itu ya. Terus kemudian makin ke dalam kita akan belajar bahkan bagaimana si sel sel limfosit itu mengenerate antigen reseptor gitu. Jadi pada saat perkembangannya si sel itu sendiri bagaimana dia bisa generate reseptor untuk antigennya gitu. Antigen yang dari luar, yang dari eksternal. Seperti itu. Terus kemudian kita juga akan belajar tentang antigen presentations ke lymphocytes. Jadi nanti kan pada saat innate kalian belajar gitu kan sel-sel apa saja yang berperan, terus pada saat dia mau berubah atau differentiate menjadi adaptive immune, maka dia si sel-sel ini butuh mempresentingkan ke limfosit gitu, nanti ke sel T katakanlah. Ini jadinya bagaimana caranya gitu. Nanti kita belajar di sini. Terus kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan coba merecall kembali apa yang sudah kita pelajari dengan membaca suatu jurnal, lalu kita coba analisis jurnal itu maksudnya apa sih gitu. Pesan dari jurnal itu apa, dan kita ada mid exam atau UTS. Sebetulnya untuk mid exam nanti kita diskusi di belakang. Saya tidak terlalu mau apa ya, selama ini saya tidak mewajibkan mahasiswa untuk ada UTS, tapi UTS itu menjadi pilihan buat teman-teman mahasiswa semua mau ada UTS atau enggak gitu. Jadi misalkan saya nggak perlu UTS deh dok gitu, langsung saja UAS gitu, sama keaktifan atau pengerjaan tugas gitu. Jadi yang dinilai untuk sumatifnya adalah UAS dan pada saat kalian presentasi, karena ini saya sampaikan di sini kita berbagi peran saja gitu. Ada beberapa mata kuliah yang saya akan memberikan lecture dan setelahnya kita diskusi, tapi ada juga jadi saya berharap dan ingin melihat kemampuan dari para mahasiswa bagaimana dia memahami apa yang sudah dipelajari dengan cara kalian yang akan presentasi gitu, seperti itu, tugas dan presentasi itu saja sih. Jadi yang khusus untuk semua yang UTS ini sama saya yang akan berikan, tapi nanti pada saat pasca UTS ada beberapa yang jadinya menjadi tanggung jawab mahasiswa untuk presentasi gitu, seperti itu. Deal ya. Dan mudah-mudahan dapat dimengerti tujuannya apa gitu. Jadi setelah UTS ini kita akan belajar tentang T cell mediated immunity. Sebetulnya tadi kan sudah, jadi ini urutan gitu. Jadi saya ambil ini semuanya dari textbook immunobiology.
Ya, nanti saya sampaikan bukunya apa gitu. Jadi tadi kan udah antigen presenting ke limfocyte, terus kemudian berbicara tentang limfocyte, maka related sama T cell, terus jadinya kita akan berbicara spesifik T cell mediated immunity-nya seperti apa. Nanti kalau misalnya T cell sudah selesai, maka kita akan belajar tentang humoralnya gitu, karena kan kalian belajar kalau tadi adaptif itu ada yang T cell, ada yang B cell. Berbicara tentang B cell, nanti dia berubah atau differentiate jadi plasma cell, terus akan rilis si imunoglobulin ini masuk ke dalam humoral immune response, seperti itu. Lalu kita akan belajar tentang dynamic dari adaptive immunity. Dynamic di sini maksudnya kapan sih si imunoglobulin ini akan meningkat. Misalkan imunoglobulin M, kalian tahu gitu ya, dia fase akut, maka akan muncul di hari keberapa pasca infeksi atau pasca vaksin misalkan. Sedangkan dilanjutkan oleh IgG yang ini merepresentasikan respon imun yang kronik gitu. Dia akan muncul beberapa hari atau beberapa minggu pasca infeksi atau vaksinasi gitu. Terus kapan dia akan menurun gitu. Ini kita akan belajar di dynamic of adaptive immunity. Termasuk sebetulnya kalau seandainya ini kan banyak sekali nih teori-teori atau pengetahuan-pengetahuan baru berbicara tentang dynamic adaptive immunity gitu. Termasuk diantaranya vaksin COVID-19 gitu. Jadi kalau seandainya kalian tertarik, ini sangat mungkin direlatedkan gitu. Kenapa sih kalau vaksin ini bisa bertahan berapa lama, sedangkan vaksin ini kok maksudnya khusus untuk vaksin virus tertentu hanya berapa bulan? Apakah karena memang si virusnya yang berdiferensiasi atau bermutasi sehingga dia tidak dikenali oleh imun yang ada dalam tubuh, atau sebetulnya karena memang terjadi dynamic adaptive immune ini, jadi si IgG-nya yang menurun gitu, seperti itu ya. Namun di sini di dalamnya kalau misalnya kita baca di textbooknya, ini belum berbicara tentang salah satu aspek yang mempengaruhi dynamic dari imunitas adaptif ini, misalkan immunosenescence. Immunosenescence maksudnya proses penuaan yang mempengaruhi sistem imun gitu. Ini belum berbicara itu gitu. Tapi silakan kalau misalnya Anda tertarik, itu menjadi sebetulnya immunosenescence sendiri itu menjadi salah satu topik tersendiri gitu. Seperti itu. Jadi ya sekali lagi yang tadi saya sampaikan, imunologi sendiri itu sangat luas gitu ya, dan masih banyak teori-teori yang belum bisa mengcover semua fenomena yang ada. Jadi masih sangat luas dan masih sangat mungkin kita sebagai peneliti untuk melakukan riset tersebut gitu ya. Terus kemudian setelah selesai dengan yang si adaptive immune, kita relatif berputar kembali gitu ya, berbicara tentang ini yang di bawah ini sudah yang relatif apa ya, berbeda dengan yang di atas dan relatif jarang dibicarakan gitu. Yang pertama adalah berbicara tentang mucosal immune system gitu. Jadi kan tadi kan organ-organ yang berpengaruh terhadap sistem imun, mau yang primary atau sekunder, itu misalkan thymus, bone marrow gitu kan, itu yang primary, terus sekundernya misalkan lymph node dan seterusnya gitu. Namun ini mucosal immune system ini karena dia sangat menarik, maka oleh textbook tersebut atau beberapa textbook ini dipisahkan gitu. Jadi ini menjadi chapter tersendiri yang nanti akan kita bahas gitu tentang mucosal immune system. Terus kemudian kalau yang udah 3 di bawah ini sudah berbicara relatif aplikasinya gitu. Kalau tadi kan yang di atas basic semua, ini yang 3 di bawah ini sudah relatif aplikatif, dan kembali lagi kalau pada saat kita berbicara tentang translasional atau aplikatif science itu justru relatif, ya nggak tahu ya apakah itu perspektif saya saja atau mungkin teman-teman di sini juga memiliki perspektif yang sama. Jadi kalau seandainya aplikatif atau translate knowledge atau translational science
itu lebih menarik dan tidak membosankan gitu, seperti itu. Jadi ini yang 3 ini juga sudah masuk lagi ke aplikatif, kayak misalkan failure of host defense mechanisms. Kita akan belajar seperti itu, misalkan kenapa sih terjadi imunosupresan pada penyakit-penyakit tertentu gitu. Jadi kan dia gagal gitu, atau bahkan tubuh meskipun dia sudah ada antibodinya, terkadang dia tidak bisa mengenali virus yang sama gitu. Misalkan terjadi bisa saja failure host defense mechanisms-nya bukan karena si tubuhnya, tapi karena modifikasi si faktor eksternalnya tadi. Misalkan si virusnya dia bermutasi sehingga ya pada akhirnya tubuh nggak mengenali dia lagi gitu. Seperti itu. Terus kemudian berbicara tentang autoimmunity dan transplantations. Autoimmune di sini termasuk alergi sama allergic disease gitu ya. Kita akan berbicara kenapa sih terjadi autoimmune gitu. Jadinya antibodi yang ada di dalam tubuh kita itu menyerang antigen yang berasal dari dalam tubuh. Kita sangat paham gitu bahwa semua protein atau molekul-molekul protein yang ada di dalam tubuh itu kan bisa saja dikenali sebagai antigen gitu. Namun demikian, antigen-antigen ini harusnya tidak diserang oleh antibodi yang ada di dalam tubuh. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, protein-protein yang ada di dalam tubuh justru dianggap sebagai benda asing oleh antibodi dalam tubuh kita. Jadi ini yang biasa dikenal dengan autoimmune disease gitu. Seperti itu ya. Terus kemudian yang terakhir kita akan berbicara tentang manipulasi immune response gitu, termasuk ya vaksin dan lain-lain gitu. Jadi itu gambarannya tentang immunobiology ini. Dan yang terakhir kita akan melakukan final examination gitu. Jadi ujian UAS. Untuk time and locations-nya kemarin saya sudah sampaikan ke Ihsan bahwa kita akan melakukan kuliah. Untuk saat ini kita akan ini masih tentatif ya, apakah akan full sinkronus atau pada akhirnya saya masukkan beberapa yang asinkronus gitu. Karena kan saya khawatir juga masalah waktu kalian gitu kan. Jadi kalau asinkronus kan bisa kalian bisa menentukan waktu yang paling nyaman buat kalian gitu. Hanya saja tidak enaknya kalau asinkronus itu kalau seandainya ada sesuatu yang kurang dipahami, kalian sulit gitu untuk istilahnya mengkonfirmasi apakah pemahaman kalian sudah sesuai atau belum gitu. Tapi kalau sinkronus ini kan kalian jadinya istilahnya bisa langsung mengkonfirmasi kalau ada sesuatu yang kiranya kurang dipahami. Gitu. Tapi ini kita setting dulu di sini bahwa kita akan kuliah setiap Selasa dan Kamis jam 8 untuk hari Selasa, dan Kamis itu kita mulainya jam 1. Seperti itu ya. Oke, untuk lecturers-nya atau pengampunya di sini ada saya dan Dr. Astrid. Untuk final examinations-nya, saya nggak pernah memberikan ujian baik itu dalam bentuk MCQ atau esai. Maksudnya bukan esai dari pertanyaan terus kalian jawab gitu. Esai yang sifatnya merecall apa yang kalian pelajari, enggak gitu. Saya lebih suka menilai pola pikir kalian atau daya analisis kalian gitu. Karena pada saat saya menilai daya analisis kalian itu bisa terlihat pemahaman terhadap knowledge yang kalian punya sekaligus pengetahuan yang ada di kepala kalian gitu. Maka untuk final examinations-nya biasanya saya memberikan paper, jurnal terbaru, bisa saja dari Nature Immunology atau jurnal imunologi yang lain, entah itu cytokines gitu kan, itu ada nama papernya. Saya berikan, katakanlah di sini ada 3 mahasiswa, maka saya berikan 4 jurnal yang berbeda satu sama lain. Nah, dari 4 ini karena mahasiswanya ada 3, nanti kalian boleh memilih. Jadi saya sisakan 1 yang
pasti tidak terpilih gitu. Jadi karena kan saya khawatir kalian berpikir, waduh ini susah banget. Ya udah kalau misalnya yang satu susah, itu masih ada cadangannya loh yang lain gitu. Jadi saya lebihkan satu biasanya. Nah, dari jurnal tersebut ini masing-masing mahasiswa akan mengambil beda-beda. Nah, kemudian dari jurnal tersebut saya hanya meminta, saya lupa sekitar 5 pertanyaan saja gitu. Jadi yang pertama saya meminta kalian menceritakan kembali apa sih introductions atau background dari riset pada manuskrip tersebut, terus metodenya bagaimana, terus resultnya, discussion, dan yang terakhir yang poinnya paling tinggi, saya ingin menanyakan kalau misalnya ada paper seperti itu atau ada penelitian seperti itu, so what is the next questions arise atau derive from your brain gitu. Jadi kalau misalnya ada paper seperti itu, kalian mau ada yang kurang nggak dari paper itu? Kalau misalnya ada yang kurang, kalian mau neliti apa lagi ke depan gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi dari sekarang saya berharap ya kalian sudah mulai deh tuh baca jurnal terus setiap hari, nggak usah setiap hari lah, seminggu katakanlah 2 kali gitu ya, sehari 1 atau 2 gitu. Jadi seminggu katakanlah kalian bisa dapat paling tidak 2 jurnal gitu. Jadi sense kalian membaca jurnal itu dapat gitu kan, sehingga pasca kalian lulus itu benar-benar the way of thinking kalian itu sebagai master gitu ya. Jadi bukan sebagai mahasiswa S1 lagi gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi saya berharap ya ini menjadi challenge atau tantangan kalian supaya bisa belajar membaca jurnal dengan baik. Ya saya sangat paham dan tahu gitu ya bahwa kelemahan orang Indonesia itu lebih suka mendengarkan dibandingkan membaca gitu. Jadi selalu bilangnya kan apa yang saya dengar, menurut apa yang saya dengar gitu, bukan menurut apa yang saya baca gitu. Sehingga ya saya pengennya mahasiswa-mahasiswa yang ikutan mata kuliah saya lebih aware dan lebih mau membaca gitu ya. Karena kalau misalnya kalian sudah terbiasa membaca jurnal, itu within 30 minutes saja kalian sudah tahu gitu, itu jurnalnya ceritanya tentang apa, dan kalian bisa menceritakan dengan bahasa kalian sendiri dengan benar, bukan asal ngomong aja gitu. Gitu ya. Jadi ini sudah paham ya untuk yang ini. Nanti kita diskusi di akhir saja. Nah, sekarang kita berbicara tentang basic konsep in immunology. Gitu. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan imunologi itu sendiri gitu. Jadi berbicara ya kalau misalnya berbicara berdasarkan terminologi ya tentu imunologi kan ilmu yang mempelajari tentang, karena ada logosnya gitu kan, ada loginya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang imun atau kekebalan tubuh gitu. Nah, tapi di saat kita berbicara tentang imunologi ini, maka kita akan berbicara tentang collections atau gabungan beberapa organ, jaringan, soluble factors gitu kan, karena ada beberapa kalau misalnya kalian nanti kita belajar innate immune gitu ya, innate immune itu nggak berbicara tentang sel atau jaringan saja, tapi ada faktor kimiawi juga di sana gitu kan yang berpengaruh gitu. Jadi balik lagi ini gabungan organ, jaringan, soluble factors yang fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai defense atau sebagai sistem pertahanan dari baik itu dari bakteri, virus atau sel tumor gitu, atau any kind of antigen. Gitu. Seperti itu ya. Terus kemudian ini terdiri dari apa? Dia terdiri dari yang tadi saya sudah sampaikan. Ini ada primary atau central lymphoid organs, yang fungsinya, yang di dalamnya si primary atau lymphoid, central lymphoid organs ini, di dalamnya itu termasuk leukocytes development, jadi perkembangan dan pertumbuhan dari leukosit. Sedangkan yang secondary atau peripheral lymphoid organs ini apa istilahnya untuk pematangan atau untuk apa penambahan jumlah atau pengenalan antigen
kepada sel-sel imunnya nanti gitu, seperti itu. Dan ada satu yang terpisah, tapi sebetulnya ini leukosit sendiri ya part of masuk kedua-duanya gitu, tapi ini dari referensi ini dipisahkan sendiri karena berbicara tentang leukosit di dalam darah itu prosesnya berbeda lagi gitu, karena di situ ada pengenalan, perkembangan dan seterusnya. Terus kemudian ini juga kita nanti akan belajar si sel imun ini ada yang mature-nya di bone marrow, B cells misalkan, atau yang mature-nya di thymus atau T cell, gitu ya. Oke, terus kemudian kembali lagi tadi kan kita berbicara tentang basic konsep, terus hari ini yang seperti tadi saya sampaikan kita akan berbicara tentang sel-sel immune system gitu. Jadi sebelum masuk ke innate dan adaptif untuk pertemuan Kamis depan, kita akan berbicara tentang sel-selnya dulu deh gitu. Jadi secara garis besar ini nanti kita akan belajar ya, kalau misalnya yang background analis dokter mah pasti tahu gitu ya, apa istilahnya sel leukosit itu kan ada PMN sama polimorfonuklear, ada mononuklear gitu kan, seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya balik lagi ini berbicara tentang sel pada immune system gitu. Bahkan kalau misalnya kalian coba merecall gitu kan, lebih awal berbicara tentang hematopoiesis, di situ kan terbagi menjadi agranul sama granul gitu. Jadi saya berharap ya silahkan kalian baca kembali gitu, merecall kembali pada saat kita berbicara tentang monosit dan makrofag, ini berbicara yang seri mana nih, yang granul atau yang agranul gitu. Itu ya. Terus kemudian di sini kita start dari yang monosit dan makrofag dulu deh. Ini dia fungsinya untuk apa? Sama seperti neutrophils, fungsinya sebetulnya untuk kontrol infections gitu, seperti itu. Jadi kita belajar yang mudahnya dulu. Nanti kalau yang susah-susahnya belakangan, karena kalau di awal yang susahnya udah pusing, udah kabur duluan gitu. Nanti besok saya udah nggak ada mahasiswa lagi, kalian udah nggak mau masuk gitu kan kalau terlalu sulit gitu. Maka ya kita pengenalannya yang simpel-simpel dulu deh gitu. Makanya saya sampaikan ini mah common sense semua gitu, sudah menjadi common sense. Terus kemudian monosit dan makrofag ini related atau associated dengan chronic infections. Jadi infeksi-infeksi yang kronis. Terus kemudian dia berperan utama pada cell mediated immunity. Gitu. Jadi ya kalau berbicara tentang makrofag gitu ya atau monocyte, ya kita berbicara cell mediated immunity. Karena kalau misalnya nanti kalian recall kembali gitu ya, adaptif kan ada yang cell mediated, ada yang humoral gitu kan, yang imunoglobulinan gitu. Terus kemudian makrofag sendiri ini act atau berperan sebagai antigen presenting cells ke T lymphocyte gitu. Jadi sebetulnya sih ini saling terkait gitu ya. Makanya yang tadi saya sampaikan, kalian harus tahu basicnya dulu supaya kita bisa belajar lebih jauh gitu. Karena kalau misalnya basicnya nggak dapat atau ada yang kelewat, nanti ke depannya ini akan sulit dipahami gitu. Jadi kalau basicnya sudah mengerti semuanya, mau dibulak-balik juga kalau imunologi mah ya sudah begitu-begitu aja jadinya gitu ya. Oke, terus kemudian si makrofag dan monosit ini dia diaktifasi oleh alpha interferon atau istilahnya limfokine gitu. Nah, seperti itu ya. Ya, kemudian kita belajar tentang formations-nya dulu. Jadi pembentukan dari monosit dan makrofag ini berasal dari stem cell-nya. Jadi yang paling primordialnya, terus kemudian stem cell differentiates menjadi monoblast, monoblast menjadi promonocyte, terus dia dirilis ke pembuluh darah, namanya berubah menjadi circulating monocyte, terus kemudian dia masuk ke, setelah circulate dia masuk ke dalam jaringan
nanti namanya menjadi tissue makrofag gitu. Jadi makrofag pada jaringan tersebut gitu ya. Nah, terus kemudian si makrofag atau monocyte ini dia matures atau matangnya ini di dalam darah gitu. Terus kemudian so what is the functions gitu. Functionsnya dia mensekret inflammatory mediators and cytokines. Jadi dia mensekret beberapa cytokine yang fungsinya untuk pro-inflammatory gitu. Misalkan interleukin 1, 8, 12, terus prostaglandin, leukotrienes, thromboxan, interferon, collagenase. Ini selain dari cytokines, ini beberapa mediators lain kayak misalnya collagenase, elastase, complement komponen, terus kemudian lysozyme. Juga TNF alpha dan lipase. Gitu. Jadi banyak yang disekret oleh si makrofag atau monocyte. Dan ini penting gitu ya buat nanti kalian kalau misalnya kalian mau riset gitu, katakanlah, oh saya mau tahu nih gambaran si katakanlah interleukin atau TNF alpha deh, interleukin 1 deh misalkan pasca diinjus ZX misalkan, maka terjadi inflamasi, terus kita mau lihat nih interleukin 1-nya bagaimana gitu. Nah, maka pertanyaannya adalah kan interleukin 1 yang dihasilkan oleh siapa? Misalkan oh saya mau spesifik yang dihasilkan oleh monocyte gitu. Oh kalau kayak gitu berarti kita harus collect dulu nih monocyte-nya gitu. Mononuklear cells-nya harus di-collect gitu. Nggak mungkin kita ambil whole blood-nya gitu. Karena di whole blood dia ada PMN juga, ada mononuklear juga gitu. Sedangkan ini kan si makrofag ini belongs to siapa gitu. Gitu ya. Jadi ini sangat penting kalian pahami bahwa sitokain ini dihasilkan oleh sel siapa gitu, atau sel-sel ini menghasilkan sitokain yang mana gitu, biar nggak kamu pengennya A tapi belinya B gitu, kan nggak benar gitu ya. Ini berbicara tentang metodologi riset kalian nanti. Terus kemudian lalu apa saja yang dipunyai oleh makrofag di surface selnya gitu. Di surface sel makrofag atau monocyte dia punya apa sih? Misalkan dia Fc reseptor. Nah, Fc reseptor ini what is the functions? Apa fungsinya dari Fc reseptor? Fc reseptor ini allow uptake of immune complex. Jadi dengan adanya Fc reseptor ini dia bisa tuh menginisiasi terjadinya imun kompleks gitu, supaya ya reaksi imunologinya terjadi gitu ya. Maksudnya ya misalkan kalau misalnya dia butuh bantuan T-cell yang lain, ya dia bisa meng-calling gitu kan, memanggil si T-cell-nya gitu. Makanya dia kan sebagai antigen presenting cell juga. Jadi ini kenapa bisa begitu ya, karena dia punya Fc reseptor. Terus kemudian di sel surface si makrofag atau monocytes dia juga punya class 2 major histocompatibility molecules, MHC class 2 gitu. Lalu apa fungsinya jadinya? Apa implikasinya? Jadi dengan adanya kelas 2 MHC ini dia bisa mempresent antigenic peptides-nya ke T-cell gitu. Ya, jadi kebayang gitu ya. Jadi terjawab, oh kenapa si makrofag atau monocyte ini dia bisa berperan sebagai antigen presenting cells. Oh ternyata di surface-nya dia selain ada Fc reseptor, dia juga ada molekul MHC kelas 2-nya sehingga dia bisa mempresentkan antigenic peptide ke T-cell gitu. Maka itu sebabnya dia bisa menjadi APC gitu. Gitu ya, kebayang. Kemudian untuk yang monocytes atau makrofag ini dia punya beberapa nama lain yang sebetulnya ya barangnya itu aja atau jenisnya masih jenis makrofag gitu. Jadi misalkan di sinusoid hepar atau liver ini kita kenal dengan Kupffer cell, sel Kupffer gitu. Terus kemudian kalau misalnya di lung ini dikenal dengan alveolar makrofag. Bahkan di brain sendiri ini ada mikroglial gitu. Seperti itu. Jadi ya walaupun ada diferensiasi, katakanlah diferensiasi dalam segi bentuk gitu ya, bentuknya relatif berbeda sehingga dia memiliki nama yang berbeda, namun functions-nya sebetulnya sama.
sebagai makrofag gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, masih makrofag, kita berbicara tentang morfologi. Morfologinya di sini dia mirip seperti epitel. Jadi kan kalau misalnya kalian belajar dulu anatomi gitu ya, kalau misalnya ada oid ini berarti kan artinya menyerupai gitu. Misalkan mongoloid yang menyerupai orang Mongol gitu. Adenoid gitu kan, yaitu artinya menyerupai apa gitu. Begitu juga ini. Dia bentuknya epiteloid. Jadi menyerupai epitel, dia berasal dari monocytes gitu kan. Posisinya di granuloma. Terus kemudian dia activated atau diaktifasi oleh sistem imun. Seperti itu. Oke, terus kemudian ada yang istilahnya multinucleated giant cells. Apa sih ini multinucleated giant cells? Ini sebetulnya fusi dari beberapa makrofag. Jadi ini juga penting buat teman-teman kalau seandainya risetnya ini kalian nggak ada yang orang morfologi ya, maksudnya orang histologi atau orang cell biology atau orang pathobiology. Untuk orang-orang ini pathobiology atau cell biology atau histologi, terkadang kita ingin melakukan riset misalkan gitu ya, ada dicoba pemasangan plat pada fraktur hewan coba gitu ya. Lalu kita lihat nih, terjadi nggak si osteoblast, osteoklas lah di sini ya. Terus ada nggak di sekitaran jaringan yang dicoba difusion sama plate tersebut, itu terjadi nggak multinucleated giant cells-nya gitu, seperti itu. Jadi ini salah satu aplikasi kita belajar immunobiology gitu. Dalam hal ini kita mengenal apa sih makrofag atau monocyte gitu. Seperti itu ya. Terus kemudian kita lanjut. Tadi kan di slide sebelumnya disampaikan bahwa si makrofag ini diaktifasi oleh gamma interferon gitu atau lymphokines gitu. Nah, fungsinya untuk membunuh mikroba atau tumor sel. Jadi apa sih yang terjadi gitu pada saat si makrofag ini aktif gitu? Kan dia termasuk di dalam innate ya, innate immune gitu. Jadi yang pertama kali berespon di level selular, yang pertama kali berespon ini kan si makrofag atau monocyte. Jadi dia kenapa dia bisa membunuh si mikroba dan tumor cells? Karena dia merilis lisosom atau meningkatkan ekspresi atau jumlah dari lisosomal hydrolytic enzymes gitu. Ini meningkat gitu supaya dia hancur gitu kan si mikroba atau si tumor selnya. Terus kemudian ini juga mengincrease chemotactic response ke C5A dan cytokines dari limfosit, neutrophil dan fibroblast gitu. Jadi ada dua pathway utamanya, dia increase lisosomal sama increase chemotactic response gitu. Seperti itu. Terus kemudian untuk makrofag ini juga terjadi opsonisasi. Apa sih yang dimaksud dengan opsonisasi gitu? Jadi kalau misalnya kalian baca, silahkan kalian search lagi atau mencoba merecall apa definisi opsonisasi. Opsonisasi itu sebetulnya itu proses penambahan molekul opsonin di sel. Kenapa harus ditambahin opsonin ini? Karena pasca ditambahkan opsonin, molekul opsonin, maka sel itu memiliki kemampuan untuk fagosite. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak terjadi opsonin, ya tidak terjadi tuh si fagositosis gitu. Tapi dengan adanya penambahan opsonin ini, maka terjadilah fagositosis gitu. Jadi paham ya definisi opsonizations ini gitu. Jadi opsonizations ini pasca dia mendapatkan opsonin molekul, terjadi fagositosis dari antigen yang sebelumnya sudah dikotik dulu nih dengan komplement 3B dan antibody C3B dan antibodinya gitu. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Maka terjadilah ya karena terjadi fagositosis, selnya size-nya increase, terus pseudopodianya bertambah, kemudian terjadi final
cytotic vesicles gitu. Jadi vesicle kan nanti kalau misalnya saya nggak akan kuliah tentang pembentukan vesicles ini gitu ya, tapi prinsipnya pada saat ada benda asing di engulf atau difagosite oleh sel, dalam hal ini makrofag atau any kind of cells, kalau terjadi engulfment atau fagositosis, itu yang dimakan itu dia nggak ngambang-ngambang sendiri gitu di dalam selnya, maka akan terbentuk vesicle. Jadi dilikupi gitu. Jadi kalian kebayang gitu ya, dalam satu sel, ini kalian ada yang pernah ngambil kuliah sel biologi nggak? Morfologi sel? Belum ya? Tapi Saya ngambil ini tuh biologi sel, tapi baru mau mulai nanti siang baru mau mulai. Oke, ya. Jadi di situ kalau kita berbicara tentang sel gitu ya, kalau benda asing masuk, itu benda asingnya mau virus atau bakteri atau apapun juga, itu dia nggak melayang-melayang sendiri gitu. Maka akan terjadi proses engulf atau pembentukan vesicle. Sel kita ini pintar gitu ya. Jadi si benda asing tidak dibiarkan ngambang-ngambang sendiri di dalam sitoplasma, tapi dia akan dibentuk terbentuknya vesicle ini gitu. Supaya dia nggak bisa kemana-mana dan dia tidak mempengaruhi atmosfer atau lingkungan sitoplasma tersebut gitu. Jadi kalau misalnya di vesikelin kan ya sudah, dia akan terbentuk gitu saja gitu. Nanti dari situ dipikirin tuh sama sel, ini vesikel ini mau dihancurin atau mau digimanain. Kalau seandainya mau dihancurin, nanti dari vesikel yang sudah mengandung bakteri katakanlah, ini akan ditempelkan si vesikel ini ke dalam lisosom. Kalian kebayang gitu kan kalau misalnya vesikel mengandung bakteri atau antigen ditempel ke lisosom terus peleburan gitu kan. Nah, berarti kan kita paham gitu lisosom itu kan pH-nya sangat amat rendah gitu kan ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya mereka menyatu pH-nya jadi satu nyampur gitu ya. Yang ada materi yang di dalam vesikel tersebut dia akan mati atau hancur gitu. Terbayang gitu ya. Jadi ini istilahnya pinocytic vesicles gitu. Jadi ya pada akhirnya dia akan dimakan dan dihancurkan dengan proses tadi gitu. Oke, lanjut lagi masih si makrofag ini. Lalu kemudian kita berbicara tentang fungsinya sebagai antigen presenting cells yang dia akan mempresentkan ke T lymphocyte. Nah, jadi ini kan tadi sudah nih antigen undergo phagocytosis or pinocytosis. Jadi dia tuh kan udah masuk ke dalam si antigennya di dalam sel. Lalu apa yang terjadi di dalam sel? Ini si antigen ini didegraded di dalam sitoplasma menjadi peptida kecil-kecil gitu. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang creatures, katakanlah bakteri atau virus, ya pada akhirnya itu kan komponennya ya untayan protein gitu kan. Misalkan metionin, guanin, cystidin dan seterusnya gitu. Dan itu kan biasa dikenal juga sebagai antigen gitu, seperti itu. Nah, jadi di dalam sitoplasma nanti dia akan didegraditkan menjadi small peptides, dipotong-potong gitu sama sel kita gitu ya. Nah, terus kemudian ini kan karena dipotong-potong ini, jadi peptides yang non covalent ini bind atau berikatan ke kelas 2 MHC molecules di endosomal vesicle. Jadi di dalam, gitu kan. Terus kemudian dia membentuk kompleks transported to cell surface, mau dikeluarkan lagi, gitu kan. Jadi masuk dulu ke dalam, habis gitu dia keluar kembali supaya bisa dipresentkan ke helper T cell-nya gitu, seperti itu. Kebayang ya? Nanti kita akan belajar itu lebih dalam. Kalau sekarang sih hanya sebagai apa istilahnya pengenalan dulu atau recall kembali fungsi dari makrofag gitu. Karena nanti kan tadi presenting antigen presenting kita punya chapter tersendiri. Kita akan belajar lebih spesifik dan saya akan menampilkan di situ gambar-gambarnya supaya kalian lebih kebayang gitu. Tapi kalau di sini lebih ke arah nice to know aja dulu gitu ya, atau merecall. Terus kemudian ini terjadi exogenous antigen.
Jadi dikeluarin lagi dia tuh, habis dimasukin ke dalam gitu kan. Jadi kalian kebayang gitu ya, dimasukin ke dalam, terus peptide-nya dipotong-potong dulu dia tuh si antigen, lalu dimunculkan lagi untuk dipresentkan gitu. Gitu, seperti itu ya. Terus kemudian yang yang dipresentingkan atau yang ditampilkan itu enggak whole sequence dari antigen gitu. Dari seluruh antigen. Katakanlah TB, coba kalian baca deh, TB itu berapa panjang sih antigennya gitu, berapa base pair nukleotidenya gitu. Tapi apakah si sel kita, dalam hal ini makrofag, pada saat dia mau mempresentkan ke T cell itu semua sequence harus ditampilkan gitu? Ternyata enggak gitu. Dia hanya ambil epitopes tertentu gitu. Jadi yang pendek-pendeknya aja gitu ya. Jadi yang ditampilkan hanya epitopnya. Nanti kemudian ini si CD4 T cell-nya yang dari luar, ini kan si makrofag nih sudah menampilkan nih, makrofagnya katakanlah sudah ngenalin, oh ini epitopnya loh, ini makrofag gitu. Kan tadi exocytosis gitu. Ini epitopnya loh. Nah, nanti si CD4 T cell dia akan mengenali itu, akan nempel plek gitu kan, seperti itu. Karena kan dia punya yang tadi MHC kelas berapa? 2 ya, jangan lupa gitu. Nah, nanti dia akan berikatan. Nah, kemudian ini kalau yang MHC kelas 2 itu yang dari ekstra. Sedangkan yang proses endogenous antigen ini dia yang berperan itu presented-nya ke CD8 T cells pada MHC kelas 1. Jadi kalau misalnya kalau saya gitu ya, kan dalam hidup ini harus terjadi equilibrium gitu kan, keseimbangan gitu ya. Maka kalau misalnya kalian lupa, oh MHC kelas 1 itu interaksinya ke CD2 atau CD8 atau CD4 ya. Maka kalau saya hasilnya harus 8. Jadi kalau MHC kelas 1 berarti CD-nya CD8 gitu. Karena 1 kali 8 sama dengan 8. Tapi kalau MHC kelas 2 maka CD-nya CD berapa ya? CD4 gitu. Karena 2 kali 4 sama dengan 8 gitu. Jadi ya sekali lagi ini mah jembatan keledainya aja gitu ya kalau saya gitu. Jadi in total harus terjadi equilibrium gitu. Karena kan kalau 2 ke 8 jadi 16, sedangkan 1 4 itu hanya jadi 4 saja gitu. Itu kan jauh gitu. Padahal kan tanda kutip harus seimbang, maka kalau MHC kelas 2 dia CD yang berperannya adalah CD4, kalau MHC kelas 1 dia CD8 gitu. Seperti itu aja sih jembatan keledainya. Oke, sekarang ini kita sudah berbicara tentang neutrophils ya. Sebentar. Oke, ini sedikit saja yang di sini. Kalau yang neutrophils ini dia phagocyte bacteria coated dengan komplement. Caranya seperti ini. C3b binds bakteri opsonized. Jadi bakterinya sudah diopsonisasi supaya siap untuk difagocyte. Terus kemudian dia akan binds atau berikatan dengan reseptor pada phagocytic cells-nya, maka terjadi fagocytosis. Terus kemudian Fc reseptor pada makrofag ini penting untuk opsonisasi dari bakteri. Kemudian bakterinya akan tertangkap dan didekatkan ke cells yang akan mengengulf, dalam hal ini adalah neutrophils-nya gitu, sampai nanti terjadi fagocytosis gitu ya. Terus kemudian kita lanjut ke dendritic cells gitu. Nah, dendritic cells ini ada di mana aja sih gitu. Yang pertama dia ada di dalam darah, lymph nodes, terus kemudian ada juga di epithelial cells. So what is the functions dari dendritic cells? Dia untuk digest dan proses antigen yang pada akhirnya dia akan mempresentkan atau sebagai APC ke T cell gitu ya. Nah, contoh-contoh dendritic cells ini apa saja? Misalkan Langerhans cells, ini bagian atau residu dalam epitelium. Terus kemudian Feld cells, dia ada di lymphatics, bagian afferent lymphatics. Terus yang terakhir interdigitating reticular cells atau reticular cells ini ada di organ spleen dan lymph nodes. Jadi kalau misalnya kalian masih hafal tentang histologi, itu pada spleen dan lymph nodes
itu kan ada germinal center gitu kan. Ini ada area yang memang rilis atau menghasilkan si reticular cell-nya. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke yang granulocytes, masih tentang yang neutrophil. Neutrophil bagian dari PMN. Dia neutrophil ini 60% dari leukosit. Jadi kalau misalnya yang analis pasti sangat paham gitu ya, number of neutrophils dalam white blood cells itu berapa banyak, itu sekitar 60%. Terus kemudian dia punya Fc reseptor untuk IgG dan C3b. Dia juga si neutrophil ini akan merilis matriks metaloproteinase. Terus kemudian neutrophil ini yang berperan pada akut inflamasi di awal, terus fungsinya untuk killing bakteri, dan dia mengenerate si hidrogen peroksidase dan oksigen free radical untuk releasing lipopolisakarida. Ini sangat berperan untuk proses akut inflamasi juga, gitu. Seperti itu. Terus kemudian tadi ini sudah disampaikan bahwa sitoplasma dari si neutrophil itu dia menghasilkan lysosomal peroxide sama acid hydrolysis, dan kita tahu berapa pH dari kedua organel ini, gitu ya. Komponen di dalam organel lisosom ini, gitu. Ini sangat asam, sehingga yaitu tadi kalau misalnya ada antigen masuk ke dalam sini, ya wassalam gitu kan, akan mati gitu ya. Terus kemudian cytoplasmic granulesnya itu juga mengandung digestive enzyme, diantaranya adalah mieloperoksidase dan lactoferrin. Lactoferrin ini yang akan berikatan dengan Fe. Oke. Nah, untuk summary dari neutrophil, dia akan membunuh si bakteri dengan cara toxic oxygen molecules, dia menghasilkan toxic oxygen molecules dan digestive enzymes yang ada di dalam lisosomal, gitu ya. Tadi kan di dalam lisosomal dia ada enzim, salah satunya acid hydrolysis, hidrosilase gitu ya, yang pH-nya sangat rendah. Lanjut, kita masih di granulocyte. Selain tadi ada neutrophil, ini lanjut kita ada eosinophil. Nah, ini eosinophil juga sangat menarik, khususnya buat teman-teman yang mau ambil parasit gitu ya, karena pada kondisi infeksi parasit tertentu, ini justru eosinophilnya meningkat gitu, dan bisa dijadikan sebagai marker. Jadi eosinophil ini selain berperan pada infeksi parasites, juga pada kondisi alergi gitu ya. Nah, balik lagi, eosinophil ini ternyata komponennya hanya 1-3% dari sel darah putih gitu, atau leukocytes. Terus dia juga sama punya reseptor untuk komplement. Terus kalau misalnya secara anatomi, bentuk dari si eosinofil, dia ada 2 lobus nukleusnya, dan granulnya warnanya merah kalau seandainya di stain dengan Giemsa. Terus kemotaktik faktornya apa saja? Ini ada histamin, C5A, LTB4, PAF, sama ECFA untuk anafilaksis. Terus kemudian ini yang tadi saya sampaikan, menariknya eosinofil buat teman-teman yang mau ambil keminatan parasit, dia justru dominan pada infeksi parasit gitu, atau pada kondisi alergi. Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian fungsinya dan kontennya tadi kan sudah ada histamin, sehingga fungsinya dia untuk virogen peroksidase, fungsinya untuk kondisi, dia berperan pada kondisi demam atau fever karena dia ada zat virogen ini. Terus ada peroksidase untuk membunuh bakteri. Terus ada aryl sulfatase. Ini tadi MBP, itu maksudnya major basic protein, seperti itu. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan clinical correlations kalau seandainya terjadi peningkatan eosinofil? Nah,
Eosinofil ini meningkat pada kondisi-kondisi yang pertama ada alergi atopik. Pada kondisi-kondisi alergi pasien atopik ini eosinofil meningkat. Terus kemudian contohnya misalkan asma lah gitu. Terus kemudian ada infeksi parasit, dalam hal ini infeksi cacing. Jadi kecacingan atau anak-anak cacingan itu eosinofil juga meningkat, atau pada pasien collagen vascular disease, neoplastic disorder, atau adanya skin rash gitu. Nah, eosinofil ini kan mengandung kalau misalnya dia kan masuk ke dalam yang granulocyte gitu kan, seri granul. Jadi banyak granulnya di dalam stoplasma eosinofil ini. Nah, ini granulnya sendiri ini mengandung si histamin dan aryl sulfatase, sehingga dia berperan untuk mengontrol reaksi alergi gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke seri granulocyte lain, yaitu si basofil. Basofil ini dari sisi jumlah juga dari suatu kelompok leukosit dia yang paling rendah gitu, yang paling sedikit. Kondisinya hanya 1% dari keseluruhan leukosit dalam darah. Terus tapi banyak granulnya. Granulnya ini consist of atau isinya apa aja? Ya isinya RNA, mukopolisakarid, sama histamin gitu. Jadi sebetulnya 11-12 sama eosinofil tadi gitu ya. Dia memiliki reseptor Fc portions untuk IgE, IgE. Nanti IgE ini, IgE binding, nanti itu jadi degranulations, histamin release, jadi berperan untuk allergic reactions. Jadi sebetulnya hampir sama basofil sama eosinofil in term of functions gitu, karena memang komponennya juga relatif sama. Hanya saja cara kerjanya relatif berbeda, karena kalau si basofil ini dia ada functions untuk activate si IgE gitu, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke limfosit. Nah, limfosit ini kita berbicara tentang B and T lymphocytes gitu. Nah, untuk limfosit sendiri ini jumlahnya itu 30% dari white blood cells yang bersirkulasi di dalam darah. Jadi lumayan banyak nih gitu kan. Terus kemudian satu persatu kita lihat B lymphocyte dulu deh. B lymphocyte ini nanti dia akan differentiate menjadi plasma cells. Plasma cells akan merilis antibodi, diantaranya IgM, IgG, IgA, dan IgE. Nah, untuk B lymphocytes dia juga ada memory B cells gitu. Jadi sebetulnya tidak hanya T cell memory saja, B cell memory juga ada. Jadi kalau B cells memory dia terbentuk setelah dia terekspos dengan antigen. Jadi apa istilahnya nanti kita belajar pada saat adaptif imun lebih jelas lagi. Prinsipnya adalah dia ada si memory B cells. Kemudian B cells juga ada istilahnya yang mature B cells. Jadi mature B cells ini surface IgM dan IgD, dan dia akan berikatan dengan antigen. Terus dia akan merilis si antibodinya, itu seperti itu. Terus kemudian apa fungsinya dari B cells, atau dia berespon terhadap apa sih si B cells ini? B cells tentu B cells ini dia berinteraksi dengan si T cell. Nanti kita juga belajar di adaptif. Jadi pada saat aktivasi dari innate ke adaptif, terus sampai ke B cells activated, itu karena ada interaksi dengan T cell, baik T cells yang independen dengan antigen maupun T cells yang dependent antigen. Kalau untuk T cell independent antigen, jadi T cells-nya tidak dipengaruhi oleh antigen dengan atau tanpa antigen yang nempel di T cells, ini berarti Ig-nya, imunoglobulinnya itu without atau tanpa CD4 cells gitu. Seperti itu. Karena kan tadi disampaikan fungsi CD4 cells, CD4 T cells itu berperan pada kompleks yang MHC kelas 2 gitu kan. Jadi kalau misalnya dia MHC kelas 2 sendiri, kompleks ini
activate kalau seandainya ada antigen yang melekat di situ gitu kan, epitop antigen yang melekat di situ. Jadi kalau misalnya nggak ada antigen, ya sudah, T-cellsnya juga bisa berespon terhadap B-cell, tapi tidak melibatkan si CD4-nya gitu. Seperti itu. Kebayang ya. Jadi nanti pada penyakit-penyakit tertentu ini seperti apa gitu kondisinya. Misalkan HIV/AIDS di awal kan CD4-nya meningkat, terus lama-lama dia menurun. Ini gimana proses antibodi yang terbentuk gitu. Seperti itu. Ini kalian bisa ngebayangin nantinya. Nah, sekarang kalau misalnya yang dependent antigen, ya berarti kan harus ada si T cells-nya gitu kan. T cells activate B cells, B cell nanti differentiate menjadi plasma cells akan merilis antibody. Seperti itu. Kemudian tadi kita sudah sedikit mengenal B cells, dan yang selanjutnya kita berbicara tentang T cells. T cells sendiri ini ada dua. Jadi ada CD4 positif dan CD8 positif. Nanti apa sih fungsi dari masing-masing CD8, CD4? Terus nanti kalian harus bisa melihat so what is the functions gitu. Kayak misalkan kalau pasien TB itu sebetulnya lebih berperan CD4 T cell atau CD8 T cell gitu. Ini kalian harus tahu gitu. Dulu beberapa tahun sebelumnya orang hanya tahu bahwa hanya CD4 T cell yang berperan terhadap infeksi TB. Tapi belakangan ternyata diketahui bahwa ternyata enggak CD4 T cell saja yang berperan terhadap infeksi MTB gitu. Mycobacterium tuberculosis. Ternyata CD8 plus T cell pun berperan gitu, seperti itu. Jadi ya sekali lagi imunologi sendiri ini berkembang, masih berkembang gitu. Jadi walaupun dia sudah lama gitu ya ilmunya, tapi ilmunya sangat dinamis, berkembang terus, sehingga kita sebagai researchers atau sebagai mahasiswa ya harus banyak baca gitu ya kalau memang kita mau mastering atau mengetahui kuliah imunologi ini gitu. Seperti itu. Nanti ini silakan kalian baca sendiri. Tapi prinsipnya adalah kalau misalnya berbicara tentang T cells, nanti kita bedakan jadi dua, CD4 T cell sama CD8 T cell yang related sama penyakit gitu ya. Oke, lanjut. Setelah T cells, ini ada NK cell. NK cell di sini atau natural killer cells ini sekitar 10-15% dari limfosit. Fungsinya apa? Salah satunya adalah untuk membunuh tumor cells. Sebetulnya dalam tubuh kita pada kondisi homeostasis normal itu nggak akan mungkin terjadi tumor gitu ya, pertumbuhan tumor atau keganasan tuh nggak mungkin karena sangat banyak layer untuk mencegah itu gitu. Kayak misalkan kalau mau terjadi tumor atau keganasan itu kan karena ekspresi DNA, ada ekspresi DNA yang salah sehingga dia bisa muncul ke keganasan. Padahal nanti kalau misalnya kalian belajar atau kalian sudah belajar gitu ya di kuliah yang lainnya, kalau seandainya terjadi proses DNA replikasi atau nantinya tertranskrip menjadi RNA, itu ada yang salah, itu biasanya akan dihancurkan gitu. Tapi mekanisme ini kalau seandainya terus-menerus misalkan environment-nya mencetak itu terus supaya terjadi, maka homeostasis ini akan shift atau bergeser atau hilang gitu. Maka ya sudah pada akhirnya tubuh nggak bisa menjaga lagi untuk terjadinya keganasan gitu. Itu dari level DNA-nya. Begitu juga ini dari level misalkan selnya udah tumbuh gitu ya. Ini sel yang tumbuh sendiri ini akan dihancurkan awalnya pada NK sel ini gitu. Namun sekali lagi kalau seandainya prosesnya berjalan terus-menerus, ya pada akhirnya hemostasis akan bergeser. Ya samalah kalian gitu ya, pasti ada batas kesabarannya gitu kan. Kalau misalnya kalian jadi dosen gitu kan atau kalian jadi mahasiswa saja, pada saat kalian ngebaca aduh kok nggak masuk-masuk terus, itu sangat memungkinkan kan pada akhirnya ya sudahlah just leave it gitu. Sehingga kalian
hanya bisa ngomong ya udahlah kayak sera-sera lah, apapun yang terjadi terjadilah, bodoh amat gitu. Kan seperti itu gitu. Sama juga saya dosen gitu kan. Kalau misalnya saya mau ngajarin mahasiswa gitu ya, kasih tahu ini harusnya begini loh, tapi mahasiswanya ndablek begitu-begitu terus, ya pada akhirnya kita akan meninggalkan gitu. Ya udahlah, sakarepmu baik gitu kan, terserah lu deh gitu. Kan seperti itu gitu. Sama juga si sel juga sama seperti ini gitu. Pada awalnya tetap ada hemostasis itu gitu ya. Terus kemudian fungsi yang lain dari NK cell ini juga sebagai sistem pertahanan dari viral infections. Terus dia merecognize foreign antigen independent dari MHC, terus mediated antibody dependent cellular toxicity atau ADCC. Dia akan mengkill sel yang memang sudah terjadi opsonisasi atau antibody coated. Terus dia sama seperti monocyte atau makrofag yang tadi di awal, dia diaktifasi oleh cytokines, dalam hal ini gamma interferon, seperti itu. Kemudian sebagai summary berbicara tentang limfosit, maka di sini tadi juga sudah disampaikan bahwa sel T ini dia differentiate menjadi dua gitu ya. Ada yang helper T cells, ada yang cytotoxic T cell gitu. Jadi yang helper T cells itu CD4+, sedangkan yang cytotoxic itu yang CD8+ gitu. Terus kemudian di sini juga dicatat sebagai summarize bahwa antibody dependent cellular toxicity ini dia akan link atau berhubungan ke NK cells, neutrophils. Mereka berdua ini punya Fc reseptor. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin boleh di stop recordnya. Kita diskusi.